Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Iwistari, perwakilan dari kelompok 3, materi Corporate Social Responsiveness. Nama kelompok Hanina Hanim dengan NIM 19030125205, Mar'a Qonitatilla dengan NIM 190301213, dan Adinda Iwistari NIM 190300253. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian corporate social responsiveness. Pengertiannya ini adalah perkembangan konsep corporate social responsiveness selama kurun waktu 3 dekade pertama abad ke-20 sampai dengan era 1970-an. Merupakan periode lahir dan berkembangnya konsep corporate social responsibility atau CSR. Konsep ini menekankan adanya kewajiban atau dati untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki sosial. Ini disampaikan oleh Frederick 1994-150, terutama melalui aktivitas derma, filantropi, dan kepengurusan. Mulai awal tahun 1970-an, sebuah konsep baru yang bernama ketanggapan sosial perusahaan muncul dan mulai bersaing dengan konsep pendahulunya CSR. Dalam konsep ini, Frederick mendefinisikan responsivitas sosial perusahaan sebagai berikut. Responsivitas sosial perusahaan mengacu pada kapasitas untuk merespon tekanan sosial, tindakan literal dalam merespon atau mencapai postur yang secara umum responsif kepada masyarakat, merupakan fokus dari responsivitas sosial perusahaan. Responsivitas sosial perusahaan menunjukkan kapasitas suatu perusahaan dalam memberikan respon terhadap tekanan sosial. Tahap-tahap corporate social responsiveness. Yang pertama ada tahap kebijakan atau policy stage, yaitu dengan adanya tahap kebijakan ini, maka perusahaan menjadi sadar akan adanya masalah di lingkungan perusahaan yang membutuhkan tanggapan serta tindakan terhadap masalah tersebut. Dan yang kedua ada tahap belajar atau learning stage. Tahap belajar ini, maka perusahaan dihadapkan kepada persoalan teknis untuk menghadapi suatu isu sosial tertentu, di mana perusahaan tidak memiliki pengalaman dalam penanganan masalah tersebut. Dan yang ketiga ada tahap komitmen organisasi atau the organizational commitment stage. Pada tahap ini, perusahaan telah melakukan internalisasi terhadap berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan perusahaan dengan menjadikan masalah sosial yang ada di lingkungan perusahaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perusahaan sehari-hari dan sudah dimasukkan dalam standar operasi prosedur perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan social responsiveness. Yang pertama ada perspektif institusional, yaitu berdasarkan perspektif ini perusahaan melakukan corporate social responsiveness agar institusi perusahaan dan para manajer yang mengelolanya mengalami kesesuaian dengan lingkungan perusahaan atau secara lebih spesifik dengan jaring-jaring hubungan sosial yang melingkupi perusahaan. Dan yang kedua ada perspektif ekonomi. Kemampuan perusahaan untuk melakukan respons terhadap tekanan sosial sangat berhubungan erat dengan kesehatan keuangan perusahaan. Demikian halnya keinginan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan corporate social responsiveness sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau keuangan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada perspektif reputasi manajerial atau managerial reputation perspective.
bahwa manajer perusahaan bertindak sebagai agen dari pemilik perusahaan. Dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan, manajer dapat bertindak mewakili kepentingan pribadi atau self-interest atau mewakili kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya ada keterkaitan antara CSR dengan Corporate Social Responsibility. Baik konsep CSR era 1970-an maupun konsep CSR pasca adopsi konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dominan kewajiban perahan terhadap para pemangku kepentingan. Salah satu komponen kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang bersifat unik dan menjadi ciri khas CSR untuk tanggung jawab diskresioner. Dan kedua, meskipun perusahaan telah mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku serta operasi perusahaan tidak memberikan dampak negatif bagi pemangku kepentingan, namun perusahaan masih dapat mewujudkan kewajiban diskresionernya dalam bentuk pelaksanaan berbagai program CSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sisi pandangnya dibalik, CSR menunjukkan berbagai tindakan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan akan dilakukan perusahaan. Kewajiban perusahaan tersebut mencakup tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab etis, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab diskresioner. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggung jawab diskresioner adalah tanggung jawab diskresioner menurut tafsiran pertama maupun tafsiran kedua. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan konsep Corporate Social Responsiveness selama kurun waktu 3 dekade pertama abad ke-20 sampai era 1970-an merupakan periode lahir dan berkembangnya konsep Corporate Social Responsibility. Konsep ini menekankan adanya kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki sosial, terutama melalui aktivitas derma, filantropi, dan kepengurusan. Mulai awal tahun 1970-an, sebuah konsep baru yang bernama ketanggapan sosial perusahaan muncul dan mulai bersaing dengan konsep pendahuluannya CSR. Konsep respons sosial perusahaan lebih kepada kapasitas yang dimiliki perusahaan dalam memberikan tanggapan terhadap tekanan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.